Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istianah, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas PGRI Semarang. Berikut ini adalah video PPL aksi saya yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran fisika kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu siswa untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Supaya kalian nyaman dalam pembelajaran kita, kalian harus memperhatikan lingkungan kelas kita. Ya, sekarang ini kita ada di lab fisika. Tolong yang ada sampah di sekitar kalian dipungut kemudian dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya, Ibu akan mempresentasi daftar hadir kalian. Aditya Ageng. Oke, Bu. Oke, sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Sekarang. Sekarang sedang apa? Sedang apa? Sekarang. Dani. Sedang belajar. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk flashback ke materi dulu waktu kalian SMP. Pernah kalian mempelajari IPA materi massa jenis? Pernah ya? Apakah kalian pernah melemparkan batu ke sungai atau ke suatu tempat yang berwadah yang isinya air? Pernah. Pernah. Apa yang terjadi? Tenggelam. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, hari ini kalian akan Ibu ajak untuk mempelajari materi yang sangat menarik, yaitu tentang hukum Archimedes. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dan pendekatan saintifik dengan melibatkan kecakapan abad 21. Peserta didik mampu menganalisis konsep gaya apung. Nanti hari ini kalian akan belajar dalam kelompok-kelompok ya. Nah, selanjutnya silakan kalian amati ya, kalian simak video berikut ini. Coba pertama berenang di lautan ini. Kenapa tubuh manusia bisa mengapung di laut mati? Siapa yang tahu? Ya, Jihan. Karena air laut kadar garamnya tinggi. Karena mengapa telur yang sama ya dapat terapung, dapat melayang, dapat tenggelam pada gelas yang berbeda tadi? Ada yang tahu? Rida, ya, silakan beri Rida. Karena air dalam gelas berbeda sumbernya. Oke, beri tepuk tangan untuk kedua teman-teman. Itu jawaban-jawaban awal kalian. Betul tidaknya kita belum tahu, kita tampung dulu. Selanjutnya, kuis minta untuk kalian semuanya menuliskan jawaban dari permasalahan 1 dan permasalahan 2 pada link Jamboard. Kalian akan belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, Ibu akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Oke, Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Nanti yang kelompok mendapatkan lembar kerja. Silakan kalian baca
lembar kerjanya, bahan-bahannya ada di sini. Yang pertama, apa ini? Neraca pegas ya. Nah, ini neraca pegas. Kemudian ini gelas ukur. Ini sudah ada isi air. Kemudian di sini ada beban. Nanti kalian akan melakukan percobaan dengan merubah beban sampai 3 kali. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil bahan-bahan. Nah, bergantian dulu dari kelompok 1. Pada sesi ini kalian harus aktif, semuanya harus aktif, ya. Keaktifan kalian itu akan dinilai. Kalian mengikuti petunjuk dan melakukan praktikum. Ya, ini untuk benda pertama yang 50 gram ya. Ya, berapa itu? Ada pertanyaan enggak? Ada kesulitan enggak? 0,5 Newton ya. Ya, ditulis. Ini yang satuannya Newton. Ini kalian menghitung apa kalau ketika dimasukkan ke dalam air? Nah, beratnya ya, beratnya dalam air ya. Ada yang sudah sampai ke fase telur melayang ini. Nah, setelah diberi garam berapa? 2 sendok. Iya. 2 sendok bisa melayang ya. Setelah kalian menuliskan ya jawaban-jawaban dari lembar diskusi, silakan kalian membuat laporan praktikum. Nah, di sini saya memberi kebebasan kalian untuk membuat laporan praktikum, bisa berupa video, bisa berupa PowerPoint ya. Bisa juga berupa infografis. Silahkan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan kelompok yang ingin menanggapi. Ya, dari kelompok 4, silakan haknya. Saya di sini mewakili kelompok 4 akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Menurut saya hasil presentasinya sudah bagus dan hampir sama dengan hasil dari kelompok kami. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Apa yang sudah dipaparkan oleh teman kalian tadi dari kelompok 1 maupun dari kelompok 4 itu betul sekali tentang gaya apung. Jadi ketika suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka di situ akan ada gaya ya yang mengangkat, yang disebut gaya apung, di mana besarnya gaya ke atas itu sama dengan besarnya berat dari air yang ditumpahkan. Bisa ditulis secara matematis, gaya angkat FA sama dengan WF ya. Kalian sudah tahu pastinya. W atau berat adalah hasil perkalian dari massa dikali percepatan gravitasi. Ibu minta untuk salah satu dari kalian mengkonfirmasi jawaban kalian. Nah, siapa yang mau maju? Jihan ya. Ya, silakan masuk depan Jihan. Mengapa tubuh manusia dapat mengapung di laut
dalamnya tinggi gitu ya. Nah, sekarang setelah mengikuti praktikum ada perubahan nggak jawaban itu? Ada. Nah, sekarang silakan kamu paparkan jawaban setelah jawaban akhir tentang mengapa tubuh manusia dapat mengapung di laut mati. Tubuh manusia dapat mengapung di laut mati karena massa jenis tubuh manusia lebih kecil daripada massa jenis di laut mati. Betul ya? Jawabannya Jian ya? Ya, benar. Jawaban yang kedua, mengapa telur yang sama tadi ketika dimasukkan ke dalam gelas ada yang terapung, melayang, dan tenggelam? Siapa yang mau mengkonfirmasi jawaban? Ya, silakan Nisa. Setelah mengikuti pembelajaran ada perubahan jawaban? Ada. Kedua dan tiga diberi garam sehingga massa jenis airnya meningkat, menyebabkan telur dapat melayang dan mengapung. Ya, betul sekali ya. Nah, mari kita simpulkan pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama, ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam air, maka benda itu akan mengalami gaya ke atas yang disebut gaya apung. Di mana gaya apung ini besarnya sama dengan ya, sama dengan berat fluida yang dipindahkan ya. Secara matematis gaya apung ini bisa dirumuskan dengan perkalian rho, ya kan? Rho dikali percepatan gravitasi dikali volume benda atau celup. Kemudian bila mana benda itu bisa tenggelam? Iya, betul sekali ya. Ketika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Akan uji formatif. Ya. Jadi soalnya ada 5 soal yang sudah Ibu kirimkan melalui link Google Form. Sudah Ibu kirim di WA group. Silakan kalian cek. Nah, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan menuliskan catatan tentang materi hari ini. Ya, kalian tulis di buku tulis. Ya, buku tulis kalian silakan dibuka dan kalian mencatat materi atau hal-hal penting terkait pembelajaran kita hari ini. Ibu akan mengajak kalian untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Ya. Seru ya? Sekali. Oke, selanjutnya yang kedua, pengetahuan apa saja yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Hukum Archimedes tentang gaya apung. Hukum Archimedes tentang gaya apung. Selanjutnya, apa saja kesulitan yang kalian hadapi pada pembelajaran hari ini? Ada tidak kesulitan selama melakukan praktikum? Ada, Bu. Ada apa? Saat mengukur neraca pegas. Oh, tapi bisa diatasi ya? Bisa. Baik. Selanjutnya, apa saranmu untuk pembelajaran selanjutnya? Praktikum lagi. Praktikum lagi. Ya. Oke, pembelajaran yang akan datang, kalian belajar tentang penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan. Silakan kalian pelajari di rumah, ya. Selanjutnya, Ibu berpesan kalian untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan tempat tinggal kalian supaya kalian tetap sehat. Gitu ya. Nah, baik, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.